Halo, kembali lagi bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Peminat siapa sih yang tidak kenal dengan jenderal lapangan tengah yang satu ini? Hijau sosok itu tak lain dan tak bukan ialah Sonic Rush. Perannya di lini tengah Madrid saat ini seolah tiga tergantikan. Passing-passing akurat hingga visi bermain yang bagus menjadi faktor utama dirinya tetap dipercaya meski kursi kepelatihan berganti. Wajar saja sih jika melihat apa yang ia persembahkan. Los Blancos Rilman gajinya selangit. Lantas seberapa takdir keadaan gimana sih gaya hidup seorang Toni Kroos? Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Toni Kroos lahir pada 4 Januari 1990 Elsworth, Jerman. Dari pasangan suami istri Roland Kroos yang dulunya mantan pegulat yang kini beralih profesi sebagai pelatih sepak bola. Sedangkan sang ibu T.J. Beremmer berprofesi sebagai mantan atlet bulu tangkis profesional. Nah, jika kita melihat latar belakang dari kedua orang tuanya, maka sudah sangat jelas bahwa darah atlet yang mengalir di tubuh Kroos begitu kental. Di sisi lain berlatar belakang keluarga yang berkecukupan, membuat Toni Kroos kerap dituruti oleh orang tuanya. Nggak enak juga ya pesepak bola berusia 32 tahun ini. Sejatinya bukanlah siswa yang berprestasi. Ia justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain sepak bola bersama tim sekolahnya di mana dirinya kerap berpartisipasi dalam sebagai turnamen. Walaupun kerap menghabiskan waktunya bersama si kulit bundar, agan tetapi tak sedikit pula yang beranggapan bahwa Kroos tidak pernah dianggap sebagai pemain sepak bola berbakat. Dirinya yang termotivasi akan hal itu. Ia pun menepis anggapan orang-orang dengan cara bekerja keras di lapangan dan juga berlatih bersama ayahnya. Price kemudian memulai karirnya di tim lokal bernama Grace Warganesiae. Pada 7 tahun kemudian pindah ke Akademi Hansa Rostock tahun 2002 hingga 2006. Bocah remaja yang imut itu tidak pernah burung. Kerja kerasnya di atas rumput akhirnya berbuah manis ketika ia bergabung dengan raksasa Jerman Bayern Munchen. Di usia 16 tahun pada musim 2007 hingga 2008 pada usia 17 tahun. Pesepak bola berkebangsaan Jerman ini dipromosikan ke tim senior LC Hollywood. Kala itu ia tergolong masih sangat belia. Untuk klub sekelas muncul tanpa garis itu Kroos cukup kesulitan mendapatkan menit bermain. Hingga pada Januari 2009 ia resmi dipinjamkan ke Bayer Leverkusen untuk jangka waktu 18 bulan. Pasca masa peminjamannya berakhir, ia kembali ke Bavarian alhasil berkat pengalamannya bermain di klub yang lebih kecil. Perubahan gaya bermainnya cukup terlihat. Perlahan namun pasti ia berhasil menjadi pilihan utama. Selama berseragam biaya dan Kroos telah melakoni total 205 laga dan mencetak 25 gol di semua ajang. Ia membantu klubnya meraih rentetan gelar bergengsi. Salah satunya trofi Bundesliga yang berhasil ia raih sebanyak 3 kali. Mampu tampil gemilang serta konsisten di klub sekelas Bayern mungkin membuat Real Madrid langsung merekrut sang gelandang anyar itu dengan mahar sekitar 475 miliar rupiah.
Data butuh bagi terus memulai debutnya yang dimana terjadi ketika melawan Xavi di Piala Super UEFA. Sedangkan pada 8 November 2014, Kroos mencetak gol pertamanya untuk Real Madrid dalam kemenangan telak 5-1 atas Rayo Vallecano di Santiago Bernabeu. Kedatangan pemain satu ini cukup berdampak besar bagi Los Blancos. Puncaknya ketika Real Madrid berhasil meraih 3 gelar Liga Champions berturut-turut. Perannya di lini tengah obat seorang pelayan tak ayal jika melalui umpan-umpan manjanya. Penyerang dapat dengan mudah memasukkan bola, ia tak salah jika kita menyebut nama Toni Kroos. Salah satu pembelian terbaik sini kota Spanyol itu dalam 10 tahun terakhir. Sedikit menoleh ke belakang demi melihat bagaimana ia bermain untuk negaranya sendiri. Sebanyak pada tahun 2007 Kroos membela tim Panzer di Piala Dunia U17. Ia dianugerahi Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen, dan juga memenangkan sepatu perunggu setelah mencetak 5 gol. Pop Ice itu terus berlanjut tata laporannya di lini tengah. Pun tidak tergantikan 2 gol dan 4 assist. Menjadi bukti kepiawaiannya menjadi metronom tim Panzer dalam membangun serangan. Tak ayal jika Toni Kroos mampu mempersembahkan gelar Piala Dunia tahun 2014. Dan sejak saat itulah namanya dikenal luas sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Perihal gaya hidup mewah yang ia pilih, tentu tak lepas dari pendapatannya sebagai pemain sepak bola. Dia jika kita melansir gajimu.com, paling tidak perlu SIM-nya ia menerima kisaran gaji sebesar lebih dari 347 miliar rupiah. Belum lagi pendapatannya sebagai brand ambassador beberapa brand terkenal seperti Hugo Boss. Sedangkan untuk kekayaan bersih yang dimiliki, berada di angka 25 juta dolar atau setara dengan 358 miliar rupiah. Nilai itu seperti yang diwartakan dalam situs celebritynetwork.com. No memiliki sederet harta yang fantastis. Tentu bukan hal mustahil jika ia menghabiskan segelintir uangnya untuk membeli kendaraan mewah. Seperti Ferrari 458 Spider warna hitam, yang kerap ia gunakan sehari-hari. Tercatat harga beli mobil itu mencapai 6,2 miliar rupiah. Selanjutnya ada Audi Ki yang harganya dibanderol mencapai 2,49 miliar rupiah. Sampai di situ saja rupanya tercatat dirinya juga memiliki Audi A7 van, Mini Cooper Audience by Audi AG, dan Range Rover. Gimana kecekan koleksi mobilnya? Selain memiliki tunggangan super mewah, main satu ini juga tak lupa membelanjakan hartanya untuk membeli aset hunian yang luar biasa. Tercatat ini yang memiliki 2 buah rumah yang pekarangannya sangat luas. Lihat aja nih potret dari atas kedua rumahnya, yang satu berada di Madrid dan satunya lagi berada di Cologne, Jerman. Wow, masih muda, cakep, aset udah banyak. Udah pasti dong setiap wanita bakalan sulit menolak cintanya. Dalam kehidupan pribadi perihal kisah cintanya tepat pada tahun 2015. Toni Kroos menikahi Jessica Forever, kamu wanita yang telah ia kenal sejak di bangku sekolah. Kroos menikah setelah memiliki anak pertama yang lahir tahun 2013. Bernama lain, dan pasca menikah mereka kembali diberi momongan yang lahir pada Juli 2016. Seorang putri bernama Emily. Kroasia lah sosok pria yang setia padahal banyak wanita yang menginginkannya. Sudah nggak bisa diganggu ya rupanya. Itulah tadi sederet aset mewah yang dimiliki seorang Toni Kroos. Di usianya yang terbilang masih muda, kini ia telah memiliki segalanya. Nggak terlepas dari itu semua, mampu kepalanya di lini tengah. Kembali membawa Real Madrid menyabet trofi Liga Champions untuk kesekian kalinya.